Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HR, kembali kita dalam acara talkshow terkait COVID-19 untuk Kota Banjar. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Bapak Dr. Andri Bastian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, mungkin ini Pak, langsung saja mungkin kita ingin mengetahui kan selama ini untuk kasus COVID-19 di Kota Banjar ya Pak ya, sampai saat ini itu gimana Pak kondisinya untuk Kota Banjar sendiri? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saat ini di Kota Banjar sampai hari kemarin itu sudah ada sekitar 254 kasus terkonfirmasi positif, dan itu kebanyakan di usia-usia produktif ya. Sehingga kita harus mulai melihat dengan saat ini malah di masa AKB ini jumlahnya lebih banyak. Kita kan sudah bertahap dari awal, dari mulai kan udah berapa hampir 9 bulan, hampir 9 bulan lah kurang lebih, dari mulai awal, kemudian ada PSBB, kemudian sekarang di AKB. Tapi justru sekarang di AKB ini sudah mulai peningkatan ya. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, artinya ya kita harus meningkatkan pencegahannya. Nah, itu untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya sendiri yang telah dilakukan Pemkot Banjar khususnya Dinas Kesehatan Pak, seperti apa itu? Oke. Untuk saat ini sebetulnya sudah dibentukkan di pemerintah Kota Banjar, ada Satgas, kan, ada Satgas untuk COVID, dan semuanya dibagi ke dalam tugas kerja masing-masing, karena Dinas Kesehatan ada di dalam Satgas COVID tersebut. Nah, untuk Dinas Kesehatan sebagai pelaksana di dalamnya tentang kesehatan, kita tetap melaksanakan di masa AKB ini meningkatkan dari tes, tracking, dan treatmentnya ya, sehingga semua bisa tercapai target-target yang dilaksanakan. Upaya seperti itu dalam artian kita bisa memulai ketika ada seseorang yang terkonfirm, kita lakukan telusur, kita lakukan lagi supaya penyebaran bisa diminimalisir dan juga bisa di stop supaya tidak lebih meluas lagi. Nah, itu sebagian dari tugas yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebagai pelaksananya. Tapi tetap semuanya di dalamnya masuk ke dalam Satgas. Ada bagian masing-masing kegiatan-kegiatannya. Kita di situ sebagai pelaksana untuk melaksanakan kegiatan di lapangannya. Sekarang kan ada perwal baru lagi Pak tentang AKB itu. Untuk Kota Banjar sendiri gimana itu? Nah, itu ya makanya di AKB ini harus lebih ketat lagi, lebih ketat lagi, masyarakat lebih taat lagi dengan 3M dan menghindari kerumunannya ya. Pakai masker, jangan hanya sebagai terbatas pakai masker kalau ada pemeriksaan misalnya. Pakai maskernya tentu harus yang benar, kapan dipakai ketika keluar. Kemudian juga rajin cuci tangan dengan sabun ketika kita dianggap misalnya telah kontak dengan kotor ataupun yang lain yang bisa menularkan sebuah virus misalnya. Kemudian juga dari ketiga itu tambah dengan hindari kerumunannya, gitu kan. Kerumunan hindari, jaga jarak, tambah kerumunan dihindari supaya kita tidak masuk ke dalam kerumunan yang lupa nanti kalau sudah banyak kan jarak berkurang. Tidak ini lagi ya Pak ya. Iya, nah, itu jadi peningkatannya di situ di AKB-nya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya 3M plus hindari kerumunan tadi. Kita juga di pelaksana yang meningkatkan 3T tadi, testing, tracking, juga treatmentnya, supaya sinergi antara yang melaksanakan 3T di pelaksana sama 3M plus hindari kerumunan di masyarakat, jadi sinkron gitu.
seperti itu. Untuk himbauan Pak yang terakhir ini mungkin himbauan masyarakat, termasuk juga di lingkungan pegawai lingkup kota perkantoran Banjar. Karena sekarang kan trennya di Banjar di situ, termasuk di Nakes juga kan ya di Pak. Nakes, Gitu, betul. himbauannya begini Pak. Kalau himbauan samalah kayak tadi, bahwa kita tingkatkan saja 3M dan hindari kerumunannya. Kemudian juga untuk menghindari di perkantoran, klaster perkantoran itu, supaya di kantor juga ada pemantauan, ataupun kalau bentuknya di tingkat kabupaten ada satgas, di sana juga bisa dibentuk satgas di kantor yang bisa bukan satgas lah istilahnya, mereka pemantau saja supaya dilaksanakan dengan ketat dan dengan benar 3M-nya. Bentuknya tidak satgas lah, pengawas kayak atau apa misalnya seperti itu. Supaya di kantor itu ada yang memantau, jangan sampai lupa dengan 3M itu ya. 3M itu. Berarti sekarang ini termasuknya di perkantoran agak abai atau gimana Pak? Kalau agak enggak, karena emang kejadian pandemi ini di seluruh dunia kan baru ya, jadi udah lama. Jadi kadang ya di masa AKB kadang juga terkesan bahwa dengan adanya saat ini mungkin kita harus meningkatkan lagi, karena emang penyebarannya juga semakin meningkat. Kemudian juga titik-titik penularannya semakin, lingkarannya semakin dekat, sehingga kitanya juga harus meningkatkan kedisiplinan 3M-nya tadi gitu. Ya mungkin gitu Pak. Terima kasih untuk informasinya mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID di Kota Banjar. Mudah-mudahan kasus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Iya, harusnya. Baik tambah Kota tadi Banjar. satu lagi. Ya. Jadi selain 3M, kemudian 3T yang dilaksanakan oleh pelaksana, tambahlah satu lagi, kita sebagai manusia beragama tentunya tingkatkan juga doanya dari semua orang gitu kan. Betul. Selain berusaha, kita juga sebagai harus ada doa harus gitu ya. Supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan dan semua lebih sehat dan bisa segera melewati ujian pandemi ini gitu. Amin, mudah-mudahan. Ya mungkin gitu Sobat HR, bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan situasi dan kondisi, begitu juga pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Banjar. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.